Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salah wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil akhlaqana bil hilmi. Pada pagi yang cerah ini kembali kita melanjutkan membaca kitab Fathul Mu'in Syarah Qurratul Ain karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Pada pagi ini kita akan membaca beberapa halaman sebagaimana biasa. Kita mulai dari halaman yang ke-20. InsyaAllah kalau cukup waktu kita akan baca sampai halaman yang ke-24. Qala al-muallifu rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa afadha alaina min barakatihi fid darain amin. Babus salati hiya syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bit takbiri mukhtatamatun bit taslimi. Babus salati, bab tentang salat. Jadi pada pagi ini kita masuk dalam bab salat. Sebelumnya, pertemuan 2 kali sebelumnya tentang muqaddimah. Pada pagi ini kita masuk dalam bab pertama daripada pembahasan kitab ini, yaitu bab salat. Hiya syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bit takbiri mukhtatamatun bit taslimi. Salat secara syariat adalah aqwalun, ucapan-ucapan, wa af'alun, perbuatan-perbuatan atau gerakan-gerakan, makhsusatun, yang khusus, muftatahatun bit takbiri, yang dimulai dengan takbir, mukhtatamatun bit taslimi, yang diakhiri dengan salam. Jadi salat, arti salat dalam makna syariat adalah ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan, makhsusatun, yang terkhusus, muftatahatun bit takbir, yang dimulai dengan takbir, iaitu makna takbiratul ihram, Allahu Akbar, mukhtatamatun bit taslim, yang diakhiri, ditutupi dengan salam, yaitu salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini definisi salat dalam makna syariat. Wa sumiyat bidzalika listimaliha 'ala as-salati lughatan wa hiya ad-du'a. Dinamakan salat bidzalika, dengan demikian, namanya diberikan nama salat, ibadah tersebut diberikan nama salat, listimaliha, karena meliputinya salat, ibadah salat, alas salati, terhadap salat dalam makna bahasa, wahia, dan dia salat dalam makna bahasa, ad-du'a'u, itu doa.
Nah, kenapa ibadah ini, iaitu solat, dinamakan dengan ibadah solat? Karena memang isinya adalah solat secara makna bahasa. Apa solat secara makna bahasa? Iaitu doa. Jadi ibadah solat ini memang isinya semua doa. Mulai daripada takbir, ya, kita membesarkan Allah. Kemudian kita membaca doa iftitah, penyerahan diri secara mutlak kepada Allah, itu adalah doa. Kemudian Al-Fatihah, di dalamnya berisi doa. Kemudian ketika kita membaca ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah, juga banyak terdapat doa-doa. Kita ruku', mensucikan Allah. Kita i'tidal, memuji Allah. Kita sujud, mensucikan Allah. Kita duduk antara dua sujud, isinya memang tok doa, ya. Rabbighfirli warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, dan seterusnya sampai dengan salam. Jadi karena isi ibadah solat ini dari awal sampai akhir dipenuhi dengan doa-doa, maka dinamakanlah dia dengan ibadah solat. Karena arti solat secara bahasa adalah doa. Nah, ini alasan kenapa solat dinamakan dengan ibadah solat. Karena isinya adalah solat, artinya secara bahasa doa, maka dinamakan dengan solat. Jadi oleh karena itu sebenarnya solat itu mengandung doa-doa dan doa-doa pilihan yang telah ditentukan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya kalau orang mau doa pilihan, ya sebenarnya dalam solat itulah doa pilihan dalam solat itu. Jadi doa-doa terindah, doa-doa pilihan itulah dalam solat. Tinggal bagaimana kita mengetahui dengan baik, artinya memahami dengan baik makna yang dikandung dalam doa-doa solat. Jadi aneh kalau ada orang kemudian mencari doa-doa ke sana ke sini, jumpa si fulan, jumpa syekh fulan, jumpa syekh fulin, minta doa ini, minta doa itu, cari doa-doa pilihan, sedangkan dia tidak memahami doa yang dia baca dalam salat. Padahal doa yang dikandung dalam salat itu adalah doa-doa terbaik, doa-doa pilihan. Karena dalam salat itu berisi doa-doa terbaik, doa-doa pilihan, banyak dengan doa, itulah penyebab kemudian dia dinamakan dengan ibadah salat. Yang arti salat secara bahasa adalah doa. Nah, wal mafruḍātul 'ainiyatu khamsun fi kulli yawmin wa laylatin ma'lumatun minad dini bid-darurati fayakfuru jahiduha wa lam tajtami' hadhihi al-khamsu li ghairi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mafruḍatul 'ainiyatu khamsun fi kulli yawmin wa laylatin ma'lumatun minad dini bid-darurah. Dan salat-salat yang diwajibkan ain, ya, salat-salat yang merupakan kewajiban ain, fardu ain, artinya atas setiap muslim, khamsun itu ada 5, ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ada 5. Fi kulli lailatin, fi kulli yaumin wa lailatin, dalam sehari semalam. Ma'lumatun, yang 5 solat ini maklum, telah dimaklumkan dalam agama bid-darurah, artinya seluruh kaum muslimin, ulamanya, awamnya, orang besar, anak kecil, sudah memahami semua, sudah maklum semua bahawa salat wajib itu ada 5 waktu. Nah, sehingga fayakfuru jahiduha, kafirlah
orang yang mengingkari kewajiban 5 solat tersebut, ya. Karena solat 5 ini sudah maklum dalam agama secara darurah, ya. Kewajibannya baik dari Al-Quran maupun dari hadis sudah maklum seluruh kaum muslimin. Maka siapapun yang mengingkari kewajiban salat 5 waktu ini kafir, bisa menyebabkan orang tersebut kafir. Nah, walam tajtami' hadhihi al-khamsu li ghairi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, dan tidak berkumpul ini 5 salat pada selain, ya, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 5 salat ini hanya ada pada syariat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pada nabi-nabi yang lain. Artinya tidak, ketika di sini pengarang kitab mengatakan 5 salat ini tidak berkumpul pada syariat Nabi kita, artinya salat juga ada pada nabi-nabi yang lain. Salat juga ada pada rasul-rasul yang lain. Cuman tidak berkumpul 5 waktu sebagaimana pada syariat kita, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada nabi-nabi yang lain itu ada misalnya ada rasul yang hanya punya 1 salat. Ya. Misalnya di sini kalau kita lihat dalam Hasyiah I'anatut Talibin, ya, disebutkan di sini oleh Syekh Said Al-Bakri, bal kanat mutafarriqatan fil anbiya'i. Salat 5 waktu ini pada nabi-nabi yang lain, pada rasul-rasul itu terpisah-pisah. Misalnya fasubhu salatu Adam. Salat subuh itu adalah salatnya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu ada salat juga, cuman salat subuh saja. Wadzuhru salatu Daud, dan zuhur salatnya Nabi Daud saja. Wal asru salatu Sulaiman, dan asar salat Nabi Sulaiman saja. Wal maghrib salatu Yaqub, dan maghrib ada salat maghrib pada Nabi Yaqub. Wal isya, dan isya ada pada merupakan salat Nabi Yunus. Nah, jadi pada nabi-nabi yang lain ada salat. Cuman tidak berkumpul 5 salat ini, 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tidak berkumpul 5 waktu. Jadi pada masing-masing nabi itu ada 1 salat saja. Adam salat subuh saja, ya, Nabi Daud salat zuhur saja, Nabi Sulaiman salat asar saja, Nabi Yaqub salat maghrib saja, Nabi Yunus salat isya saja. Nah, jadi ibadah salat itu bukan hanya syariat pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada rasul-rasul yang lain, pada nabi-nabi yang lain sudah ada syariat salat. Dan itu kita dapatkan dalam Al-Quran. Misalnya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat. Berarti salat sudah ada pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Isa mengatakan sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ausani bis salah, dan Allah mewasiatkanku untuk melakukan salat. Jadi pada nabi-nabi yang lain, pada rasul-rasul yang lain sudah ada salat. Cuman tidak sebagaimana jumlah salat pada syariat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu 5 salat ini berkumpul semuanya pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu makna ini. Makna 5 salat ini tidak berkumpul kecuali pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa furidat Lailatul Isra'i ba'da an-nubuwati bi'ashri sinina wa 3 ashhurin lailata 27 min Rajab. Dan difardukan salat pada malam Isra Mi'raj
setelah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun 3 bulan. Tepatnya pada malam ke-27 daripada bulan Rajab. Nah, itu waktu mulai pensyariatan ibadah solat 5 waktu. Mulai ibadah pensyariatan solat 5 waktu itu adalah setelah kenabian Nabi Muhammad selama 10 tahun 3 bulan. Ya, iaitu pada malam ke-27 daripada bulan Rajab. Nah, itu awal pensyariatan solat 5 waktu. Selama sehari semalam. Ya. Walam tajib subha yauma tilka lailah li'adamil ilmi bikaifiyatiha, dan tidak wajib salat pada subuh hari malam tersebut, di adamil ilmi bikaifiyatiha, karena ketiadaan ilmu dengan tata caranya salat. Nah, jadi kan ibadah kewajiban 5 waktu salat itu pada malam Isra dan Mi'raj. Ya. Namun demikian pada subuhnya ketika Rasulullah sudah turun dari langit, jadi pada subuh malam Isra dan Mi'raj tersebut, ya, pada subuh malam Isra dan Mi'raj tersebut tidak mulai salat ketika itu, karena pada subuh itu Rasulullah belum diajarkan tata cara melaksanakan salat. Jadi setelah malam mengambil salat dalam Isra dan Mi'raj, salat 5 waktu, subuhnya Rasulullah sudah berada kembali di Mekah, tapi pada subuh itu belum ada mulai salat 5 waktu, karena belum Rasulullah tahu tata caranya. Jadi mulainya itu pada waktu zuhur. Ya. Ketika itu turun malaikat Jibril alaihi salam mengajarkan kepada Rasulullah tata cara salat. Itu 2 kali turun, ya. Kali pertama pada hari pertama diwajibkan salat, itu pada waktu zuhur, malaikat Jibril turun di awal waktu zuhur, di awal waktu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Asar di awal waktu, maghrib di awal waktu, isya di awal waktu, subuh di awal waktu, datang malaikat Jibril mengajarkan salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada hari kedua juga demikian. Namun pada hari kedua Jibril turun di akhir waktu. Turun zuhur di akhir waktu, turun asar di akhir waktu salat, turun maghrib di akhir waktu salat, turun isya di akhir waktu salat. Kemudian Jibril mengatakan kepada Rasulullah, inilah waktu-waktu salat untuk umatmu, awal dan akhir waktu. Nah, innama tajibul maktubatu ay salawatul khamsu ala kulli mukallafin, ala kulli muslimin mukallafin ay balighin aqilin dzakarin aw ghairihi tahirin, ya. Fala tajibu ala kafirin asliyin wa sabiyin wa majnunin wa mughma alaihi wa sakranin bila ta'addin li'adami taklifihim wala ala haidin wa nufasa'a li'adami sihhatiha minhuma wala qada'a alaihima bal tajibu ala murtaddin wa muta'addin bisakrin.
Ya. Innama hanya saja wajib, ya, hanya saja wajib solat wajib, artinya yang 5 waktu, solat 5 waktu, ala kulli muslimin, atas setiap muslim, mukallafin lagi mukallaf, ay balighin, artinya yang baligh, aqilin lagi yang berakal, dzakarin aw ghairihi, laki-laki atau selainnya laki-laki, iaitu perempuan, tahirin lagi yang suci. Fala tajibu ala kafirin asliyin, maka tidak wajib solat atas kafir asli dan sabi, wa sabiyin dan sabi, wa majnunin dan orang gila, wa mughma alaihi dan orang pingsan. Orang pingsan, orang koma atau epilepsi yang tidak sadarkan diri, wa sakranin dan orang yang mabuk bila ta'addin, tanpa sengaja, li'adami taklifihim, karena tidak terbeban hukum kepada mereka, jadi mereka tidak digolongkan kepada mukallaf. Wala ala haidin, dan tidak wajib solat pula atas orang yang berhaid. Wa nufasaa, dan orang yang nifas. Li'adami sihatiha minhuma, karena tidak sahnya solat daripada keduanya, orang yang berhaid dan orang yang bernifas. Wala qada'a alaihima, dan tidak ada qada atas keduanya, orang yang haid dan orang yang nifas. Bal tajibu ala murtaddin wa muta'addin, akan tetapi wajib salat atas orang yang murtad, wa muta'addin bisakrin, dan orang yang sengaja mabuk. Nah, ya. Jadi kewajiban 5 waktu solat, ya, kewajiban 5 waktu solat itu wajib, pertama, ya, wajib kepada muslim yang mukallaf, ya. Wajib 5 waktu solat itu kepada muslim yang mukallaf. Apa arti mukallaf? Baligh. Ya. Apa arti baligh? Ada beberapa kategori seseorang dikatakan baligh, ya. Bisa dengan umur yang sampai 15 tahun, atau bisa dengan ihtilam, mimpi basah, atau haid, dengan haid. Itu menjadi tanda baligh bagi si perempuan. Ya. Jadi kepada wajib 5 waktu salat kepada seorang muslim yang mukallaf, arti mukallaf yang baligh, ya. Aqil lagi yang berakal, dzakarin aw ghairihi, baik laki-laki maupun selain laki-laki, perempuan atau khunsa nanti. Tahirin, muslim mukallaf dan tahir, suci, dalam keadaan suci, ya, yang bisa bersuci. Maka tidak wajib solat atas si kafir asli. Kafir asli tidak wajib solat, ya. Dia tidak dituntut untuk melakukan solat di dunia, tapi dituntut di hari akhirat. Juga tidak wajib solat kepada si sobi, anak kecil, wa majnunin, orang gila, tidak wajib solat. Wa mughma alaihi, orang pingsan, tidak wajib salat. Jadi ada orang pingsan, dia pingsan 2 jam 12 siang, baru dia sadar dari pingsannya begitu masuk waktu asar, maka zuhur gugur dari orang tersebut. Jadi tidak wajib baginya untuk melakukan salat zuhur karena dalam kondisi pingsan, dan tidak wajib qada. Wa sakranin, bila ta'addin, demikian juga tidak wajib salat orang yang mabuk tanpa sengaja. Ya, dia mabuk karena makanan misalnya, atau mabuk karena kondisi tertentu yang dia mabuk tidak sengaja, maka dalam kondisi dia mabuk tidak wajib salat. Misalnya ada orang
mabuk jam 12 siang karena makanan atau kondisi tertentu, dia mabuk, tidak sadarkan diri, baru sadar begitu masuk waktu Isya. Maka solat zuhur, solat asar gugur dari orang mabuk yang tidak sengaja tersebut, tidak wajib dan tidak wajib qadha. Nah, kenapa kepada si kafir asli, kepada si sobi anak kecil, kepada orang gila, kepada orang pingsan dan orang mabuk tanpa sengaja tidak diwajibkan solat? Kenapa kepada mereka tidak diwajibkan solat? Li'adami taklifihim, karena mereka tidak masuk dalam kategori mukallaf. Jadi mukallaf tadi baligh aqil, itulah mukallaf, baligh aqil. Sebenarnya masih ada syarat lagi untuk dikatakan mukallaf, termasuk sampai dakwah kepadanya, termasuk juga selamat panca inderanya, penglihatan, pendengaran, artinya dia memahami dakwah, memahami kewajiban solat dengan panca inderanya. Itu syarat mukallaf, ya. Aqil, baligh, aqil, selamat panca inderanya dan sampai dakwah. Itu sebenarnya syarat mukallaf, ya. Cuman di sini oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, mukallaf itu hanya diberikan 2 syarat, baligh dan aqil. Nah, namun demikian, ya. Jadi orang-orang tadi, kafir asli, anak kecil, orang gila, orang pingsan dan mabuk dengan tanpa sengaja, itu tidak wajib salat kepada mereka karena tidak dimasukkan dalam kategori mukallaf. Wala ala haidin wa nufasa'a li'adami sihhatiha minhuma wala qada'a alaihima bal tajibu ala murtaddin wa muta'addin bisakrin. Dan tidak wajib salat atas orang yang berhaid, perempuan yang berhaid dan perempuan yang nifas. Li'adami sihhatiha minhuma, kenapa tidak wajib salat atas orang yang haid dan yang bernifas? Padahal mereka mukallaf, mereka muslim. Misalnya mereka muslim, perempuan ini muslim, mukallaf, sudah baligh dan berakal. Tapi kenapa tidak wajib salat? Bukan karena mereka tidak mukallaf, tapi mereka tidak wajib salat karena memang tidak sah salat walaupun mereka melakukannya dalam kondisi sedang haid, ya, mens, dan dalam kondisi sedang nifas. Wala qada'a alaihima, dan tidak wajib qadha atas keduanya, orang yang haid dan nifas. Apabila mereka tidak salat sedang dalam kondisi haid dan nifas, tidak wajib qadha. Karena kalau diharuskan qadha seperti diwajibkan qadha puasa Ramadan, maka sungguh akan sangat menyulitkan bagi si perempuan. Maka salat berbeda dengan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan, si perempuan yang haid dan nifas harus menggantikannya. Adapun salat, dia tidak diharuskan menggantikannya atau tidak diharuskan mengqadhanya. Nah, wa yuqtalu ayil muslimu, dan wa yuqtalu ayil muslimu al-mukallafu at-tahiru haddan bi darbi unuqihi in akhrajaha ayil maktubata amidan an waqti jam'in laha in kana kaslan ma'a i'tiqadi wujubiha illam yatub ba'dal istitabati, dan dibunuh, ya, dan dibunuh ayil muslim, artinya si muslim, al-mukallaf, lagi yang mukallaf, at-tahir, lagi yang bisa bersuci, haddan, sebagai hukuman had, bidarbi unuqihi, dengan dipotong lehernya, pancung. In akhrajaha, jika mengeluarkan ia, ha akannya, artinya salat, kewajiban salat, amidan, secara sengaja, an waqti jam'in laha, daripada waktu jamak baginya salat, in kana kaslan ma'a i'tiqadi wujubiha, jika adalah dia meninggalkan salat itu karena sengaja namun tetap beriktikad kewajiban salat itu,
Illam yatub, jika dia tidak bertaubat setelah diminta untuk bertaubat. Nah, ini untuk orang yang meninggalkan solat. Nah, ini untuk orang yang meninggalkan solat. Ya, jadi untuk orang yang meninggalkan solat, seorang Muslim yang meninggalkan solat dengan sengaja, dengan sengaja, maka dia dihukum dengan hukuman mati. Bagaimana hukuman matinya? Dipotong lehernya dengan beberapa syarat. Yang pertama, apabila dia meninggalkan solat tersebut keluar sampai batas waktu jamak bagi solat itu. Itu yang pertama. Artinya kalau dia meninggalkan zuhur, ditunggu. Ya, ditunggu sampai masuk asar, itu kan masih waktu jamak untuk zuhur. Begitu maghrib dia tidak melakukan zuhur, maka ketika itu dia terancam dipotong lehernya. Demikian juga seandainya dia meninggalkan waktu maghrib, ditunggu maghrib, dia tidak melakukan salat maghrib, kemudian masuk isya, ditunggu, karena isya itu masih waktu jamak bagi maghrib. Sampai masuk waktu subuh esok hari, dia tidak melakukan salat maghrib, ketika itu dia terancam dipotong lehernya, dibunuh. Ya, itu syarat pertama. Meninggalkan solat, mengeluarkan solat 5 waktu daripada waktu tidak melakukannya, telah keluar daripada waktu jamak baginya. Nah, ini bagi solat yang ada waktu jamak, zuhur dengan asar, maka ditunggu sampai selesai asar baru dipotong leher orang yang meninggalkan solat zuhur. Maghrib sampai isya, maka ditunggu sampai selesai waktu isya, dipotong leher orang yang meninggalkan waktu maghrib. Ini bagi waktu-waktu yang ada jamaknya. Adapun kalau bagi waktu-waktu yang tidak ada jamak, subuh begitu keluar waktu, maka dia langsung terancam dipotong lehernya kalau dia meninggalkan dengan sengaja. Itu syarat pertama, sampai keluar waktu jamak bagi salat tersebut. Syarat yang kedua, dia meninggalkannya dengan sengaja, amidan. Ya, dengan sengaja, amidan. Ya. Syarat yang ketiga, dia meninggalkannya karena malas. Ya, karena malas. Nanti kalau meninggalkannya karena mengingkari kewajiban itu lebih berat lagi. Karena malas. Syarat yang keempat, ya, setelah diminta untuk bertaubat. Namun sunat minta bertaubat. Jadi seorang Muslim yang mukallaf, seorang Muslim yang mukallaf, lagi yang bisa bersuci, ya, apabila dia meninggalkan solat dengan sengaja, ya, dengan sengaja dan malas, dan solat tersebut sudah melewati batas waktu boleh jamak baginya, dia tidak solat, kemudian setelah diminta bertaubat, dia tidak bertaubat, maka Muslim tersebut dipotong lehernya, dibunuh sebagai hukum had. Nah, itu. Nah, jadi tidak bisa main-main dengan solat ini. Ya, solat ini persoalan serius. Ini kewajiban utama dalam Islam. Kewajiban paling besar dalam Islam adalah solat. Nah, wa ala nadbil istitabah. Dan berdasarkan wa ala nadbil istitabah, la yadmanu man qatalahu qabla taubati lakin ya'thamu. Dan berdasarkan sunat diminta taubat tadi. Jadi karena para ulama ada yang mengatakan tidak perlu bertaubat pun, tidak perlu diminta bertaubat pun kalau dia sudah mengeluarkan salat, tidak melakukan salat dengan sengaja, meninggalkan salat dengan sengaja, dan sudah lewat waktu jamak bagi salat tersebut, tetap tidak melakukannya dan sengaja, tidak ada uzur, dan dia juga seorang mukallaf, ya, maka ketika itu dia sudah bisa dibunuh, sedangkan diminta untuk bertobat itu sunat bagi sebagian ulama. Dan berdasarkan sunat meminta taubat untuk orang yang meninggalkan salat tadi,
La yadmanu, tidak menanggung oleh orang yang membunuhnya, si peninggal solat tadi, qabla taubah, sebelum bertaubat. Lakinnahu, tapi si pembunuh tadi ya'thamu, berdosa. Jadi ada orang meninggalkan solat, muslim mukallaf meninggalkan solat dengan sengaja, ya, dengan sengaja, dan solat tersebut sudah melewati batas waktu jamak baginya, dia tidak melakukan solat, itu boleh langsung dibunuh. Kalaupun yang membunuhnya tidak meminta peninggalan solat tersebut untuk bertaubat lebih dahulu, setelah dibunuh maka si pembunuh tidak menanggung, tidak masalah, tidak harus membayar dam, tidak harus membayar diah, cuma dia berdosa karena prosesnya harus diminta bertaubat dulu. Ini bagi yang mengatakan sunat meminta untuk bertaubat. Tapi bagi yang berpendapat wajib meminta untuk bertaubat dulu, kalau dia langsung membunuh sebelum diminta untuk bertaubat orang yang meninggalkan solat, maka dia harus menanggung, harus bayar diah dan seterusnya nanti. Khususnya bagi yang berpendapat wajib meminta untuk bertaubat dulu. Nah, wa yuqtalu kufran in tarakaha jahidan wujubaha fala yughsalu wa la yusalla alaihi. Dan dibunuh akan orang yang meninggalkan salat, ya, tadi si muslim, si mukallaf, muslim yang mukallaf, dan sengaja, ya, dan dibunuh karena kufran, dianggap telah kafir. Intarakaha, bila, jika meninggalkan ia akan salat, jahidan, karena mengingkari kewajibannya salat. Kalau tadi meninggalkan karena malas, dia tidak mengingkari, dia tetap meyakini salat itu wajib, cuma dia meninggalkan karena malas, maka dibunuh. Dibunuh, tapi meskipun dibunuh itu sebagai had, hukuman sebagai seorang muslim, bagi hukuman baginya. Tapi ini udah tidak salat, udah meninggalkan salat dengan sengaja, bukan karena malas, tapi memang mengingkari kewajiban salat. Nah, ya, maka dia dibunuh karena dia dianggap telah kafir. Fala yughsalu, maka setelah dibunuh la yughsal, tidak dimandikan. Wala yusalla alaihi, tidak disolatkan. Jadi bagaimana juga? Ya dikuburkan sebagaimana dikuburkan orang kafir, dan tidak dikuburkan bersama pemakaman kaum muslimin. Nah, ini seorang muslim yang meninggalkan sholat dan mengingkari kewajiban sholat, karena mengingkari kewajiban sholat. Tapi tetap dua-dua dibunuh. Orang yang meninggalkan sholat sengaja, baik karena malas maupun karena mengingkari kewajiban sholat, dua-dua memang dibunuh, apa mati hanya udip. Jadi orang yang tinggal semayang dengan sengaja, ya, pu karena malas, pu karena mengingkari, dua-dua hanya udip, aduh poh mati kuat aku. Cuman beda saja, kalau dia meninggalkan sholat karena malas, ya dia tetap dianggap sebagai seorang muslim, cuman dibunuh sebagai hukuman seorang muslim baginya had, tetap dimandikan, disolatkan, dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Tapi yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, ya, kalau dia mengatakan ketika kita bilang, ketika kita nasihati dia, hai solat, dia menjawab, apa solat? Saya tidak wajib solat, tidak ada apa solat, tidak ada kewajiban solat. Nah, ini dia meninggalkan solat dengan sengaja dan telah kafir karena mengingkari kewajiban solat. Dia dibunuh, tidak dimandikan, tidak disolatkan, dan tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Maka persoalan solat ini persoalan yang sangat serius, persoalan besar. Orang yang tidak solat tidak layak tinggal di atas bumi Allah, harus dibunuh ini. Baik yang tinggal karena malas maupun tinggal karena mengingkari kewajiban solat, dua-dua harus dihabiskan. Nah, kemudian wa yubadiru man marra bifaitin wujuban in fata bila udhrin fayalzamahul qada'u fauran. Dan bersegera oleh orang yang telah disebutkan di atas, ya, yaitu muslim mukallaf, ya, muslim mukallaf,
Dan bersegera oleh orang yang disebutkan di atas, yaitu si muslim dan mukallaf, bifaitin, mengqadha salat yang tertinggal. Wujuban, hal keadaan bersegera itu wajib. Nah, in fata bila udhrin, apabila tertinggal salatnya itu tanpa uzur, fayalzamuhul qada'u, maka akan wajib bagi orang tersebut untuk mengqadha fauran, segera. Nah, jadi bagi orang yang meninggalkan solat 5 waktu, ya, dengan sengaja tanpa uzur, meninggalkan solat 5 waktu tanpa uzur, maka bagi orang tersebut wajib segera mengqadhanya. Segera wajib kalau dia meninggalkan solat tersebut dengan tanpa uzur. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullahu taala, walladhi yadhharu annahu yalzamahu sarfu jami'i zamanihi lil qada'i ma 'ada ma yahtaju li sarfihi fi ma la budda minhu, wa annahu yahrumu alaihi at-tatawwu'. Berkata Syekh kami, yaitu Ahmad bin Hajar Al-Haytami rahimahullah. Nah, kata Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, walladhi yadhharu, dan yang kuat, dan yadhhar, yang nampak, ya, annahu, bahwa sesungguhnya wajib atas orang yang meninggalkan salat tanpa uzur, ya, sarfu jami'i zamanihi, mempergunakan seluruh waktunya, masanya, lil qada'i, untuk mengqadha salat tersebut, ma'ada, selain, kecuali, waktu, yahtaju li sarfi, yang dia butuhkan waktu tersebut untuk dia gunakan, fi ma la budda minhu, pada sesuatu yang tidak mungkin dia tidak melakukan itu. Nah, selain waktu itu semuanya wajib dia pergunakan untuk mengqadha salat, kecuali waktu yang memang dia harus mempergunakannya untuk hal yang darurat yang lain, seperti makan, seperti minum, seperti buang air besar, seperti buang air kecil. Maka selain itu semua waktu wajib dipergunakan oleh orang yang meninggalkan salat untuk mengqadha salatnya. Wa annahu yahrumu alaihi tatawwu', dan haram baginya melakukan salat sunat sebelum dia menyelesaikan salat qadha. Ini bagi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Haram, bahkan haram melakukan salat sunat sebelum dia menyelesaikan salat qadha. Namun di sini Syekh Nuruddin Al-Banjari, ya, salah seorang ulama Indonesia yang berguru di Mekah dulu, beliau masih hidup sekarang. Kata beliau bahwa masyayikh Syafi'iyah di Mekah mengatakan makna haram melakukan salat sunat sebelum mengqadha salat tertinggal karena sengaja ini, maksudnya kalau misalnya umurnya itu dia sudah sakit-sakitan, ya, sudah sakit-sakitan, dia sudah memprediksikan umurnya sudah pendek, mau meninggal, ya, itu haram bagi dia melakukan salat sunat sebelum dia menyelesaikan salat qadha dulu. Jadi kata masyayikh di sana, makna haram di sini ke situ maknanya. Jadi tidak kemudian seperti sebagian orang berfikir bahwa misalnya kalau masih ada salat wajib yang belum terqadha tidak boleh salat tarawih. Tidak seperti itu, ya. Jadi kalau wajib pun dia tidak mau mengqadha, tarawih pun hana, yang nyopi hana kata-kata, yang sunat hana pun boleh. Tidak seperti itu. Jadi maksud bahwa haram melakukan salat sunat sebelum tertunaikan salat qadha yang dia tinggalkan karena tanpa uzur. Maksud haram di sini, haram apabila waktunya sudah terbatas hidup, ya, sudah sakit-sakitan, sudah dekat mati,
tapi dia masih sibuk dengan solat sunat, padahal solat fardu yang dia tinggalkan belum lagi dia qada. Maka menyibukkan diri dengan solat sunat ketika itu hukumnya haram. Namun demikian, di sini juga namun demikian perlu diperhatikan bahwa orang yang meninggalkan solat wajib dengan sengaja dan tidak segera mengqadanya, itu dosanya terus berjalan. Ya, ini terus berjalan. Seperti orang seperti bunga bank, ya. Orang yang mengambil pinjaman dari bank konvensional, jadi kalau dia tidak bayar maka bunganya terus naik. Nah, seperti itulah kira-kira orang yang meninggalkan solat wajib dengan tanpa uzur, dia tidak mengqadanya, maka semakin waktu berlanjut dia tidak mengqadanya, maka dosanya terus jalan dan semakin naik, semakin berat. Maka di sini kata Ibnu Hajar Al-Haytami, wajib bagi orang yang meninggalkan solat dengan tanpa uzur untuk mempergunakan seluruh waktunya untuk mengqadha, kecuali waktu yang memang dia darurat untuk cari makan, kerja, cari makan, cari buang air besar, buang air kecil dan selainnya, itu baru ditolerir. Kalau selain itu, dia wajib segera mungkin untuk mengqadha, mempergunakan seluruh waktunya. Nah, jadi wajib bersegera mengqadha salat yang tertinggal tanpa uzur. Wajib segera. Wa yubadiru nadban in fata bi'udhrin kanaumin lam yata'adda bihi wa nisyanin kadzalika. Dan sunat bersegera. Kalau tadi wajib, ya. Kalau ini dan sunat bersegera bihi, melaksanakan qadha salat tertinggal, in fata bi'udhrin, jika salat tertinggal tersebut karena ada uzur. Jika salat tertinggal tersebut karena ada uzur. Ya, kalau tadi pertama tidak ada uzur, wajib segera. Ini salat tertinggal karena ada uzur. Kanaumen, seperti tertidur, lam yata'adda bihi, yang tidak sengaja. Wa nisyanin kadzalika, dan seperti lupa yang tidak sengaja. Jadi ada lupa yang sengaja, ada yang lupa tidak sengaja. Ada tidur yang sengaja, ada tidur tidak sengaja. Tidur sengaja itu sehingga lewat waktu salat, itu seperti orang tertidur sudah masuk waktu salat. Waktu salat sudah masuk, tapi dia tetap tidur. Padahal dia meyakini biasanya kalau dia tidur lewat waktu salat, atau dia ragu, maka itu sama dengan tidur sengaja. Kalau dia tertinggal waktu salat dengan tidur tersebut, itu sama dengan meninggalkan salat karena sengaja. Adapun tidur yang tidak sengaja, dia tidur sebelum masuk waktu salat, misalnya tidur jam 12 siang, baru terbangun jam masuk waktu asar, maka dia tertidur tidak sengaja, tertinggal waktu salat zuhur. Ya. Demikian juga lalai, lupa. Ada lupa karena sengaja, ada lupa tidak sengaja. Dalam Hasyiah I'anatul Talibin di sini disebutkan lupa karena lupa tidak sengaja. Lupa sengaja itu seperti orang melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama, sehingga dia lalai dengan perbuatan itu, masuk waktu salat dia enggak teringat salat sehingga keluar waktu, maka itu dia dianggap lupa tapi sengaja. Berbeda dengan dia melakukan perbuatan yang mubah, sehingga dia lalai dengan perbuatan tersebut, enggak ingat salat, lewat salat, itu lalai yang tidak disengaja. Nah, di sini disunatkan bersegera mengqadha salat yang tertinggal dengan uzur, ada uzur. Nah, menyegerakan mengqadhanya itu sunat. Apabila yang tertinggal itu karena ada uzur, seperti tidur tidak sengaja dan lalai lupa yang juga tidak sengaja. Segera secepatnya, sunat secepatnya. Tapi yang di belakang kalau tinggal karena sengaja tanpa uzur, ya, itu wajib segera, bukan sunat, wajib segera mengqadha. Nah,
Kemudian wa yusannu tartibuhu ail faiti. Wa yusannu tartibuhu ail faiti fayaqdi as-subha qabla adh-dhuhri wa hakadha. Fayaqdi as-subha qabla adh-dhuhri wa hakadha. Dan disunatkan tertib dalam mengqadha. Sunat ya, sunat. Dan disunatkan tertib dalam mengqadha. Maka mengqadha ia akan subuh qabla adh-dhuhri, sebelum zuhur, wa hakadha, dan seterusnya. Sunat, tapi sunat. Dalam mengqadha solat kita misalnya tinggal solat 5 waktu. Kita tinggal misalnya kita tinggal subuh, tinggal zuhur, tinggal asar, tinggal maghrib, tinggal isya. Maka cara mengqadhanya disunatkan tertib. Subuh dulu, zuhur dulu, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Sunat tertib. Tapi sunat. Dia kalau sunat, kalau diacak-acak pun boleh. Oh, saya tinggal subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi saya mau qadha zuhur dulu, boleh. Oh, saya mau qadha maghrib dulu, boleh. Ya, boleh diacak-acak. Tapi sunat tertib. Ya, tertib. Jadi kalau tinggal subuh dan zuhur, subuh dulu, baru zuhur. Ya, itu sunat. Ya. Wa taqdimuhu ala hadiratin la yakhafu fautaha in fata bi'udhrin. Ya. Dan sunat mendahulukan mengqadha atas salat yang hadir. La yakhafu fautaha, yang tidak khawatir ia akan tertinggal salat yang hadir. Jadi sunat mendahulukan qadha daripada salat yang hadir. Misalnya ini masuk waktu zuhur. Sedangkan saya tadi subuh enggak salat misalnya. Ya. Tadi subuh enggak salat. Ini dah masuk waktu zuhur. Nah, begitu masuk waktu zuhur kita baru jaga, baru terbangun dari tidur atau baru ingin qadha. Maka yang mana dulu? Subuh dulu yang tinggal tadi subuh atau zuhur dulu yang sedang masuk waktu zuhur ini? Sunat yang qadha dulu. Sunat subuh dulu, kemudian baru salat hadir. Salat hadir salat waktu sekarang ini, salat zuhur. Sunat yang qadha dulu, baru salat yang waktunya sekarang. Tapi dengan syarat, la yakhafu fautaha, selama kita tidak mengkhawatirkan, tidak menyebabkan salat yang hadir nanti bisa lewat waktu. Misalnya ini zuhur, udah di akhir waktu zuhur, kaba akhirati duhu. Tadi kita subuh enggak salat, udah masuk waktu zuhur, dah di akhir waktu zuhur, mau masuk asar. Kalau kita salat subuh dulu, qadha dulu, maka zuhur akan terlewatkan. Dalam kondisi seperti ini harus zuhur dulu. Nya hajat li, nyen hajat li yang qadha ile, yang wajib watai ile. Nyen duhur dulu, kalau ada waktu lebih baru setelah itu baru qadha subuh tadi. Jadi sunat mendahulukan yang qadha daripada salat yang hadir apabila dengan kita mengqadha dulu salat yang tertinggal terlebih dahulu tidak menyebabkan salat yang hadir keluar waktu. In fata bi'udhrin. Ini untuk qadha yang dengan ada uzur. Ini untuk qadha yang dengan ada uzur. Qadha yang untuk solat yang ada uzur, tertinggal karena uzur. Wa in khasya fauta jama'atiha, walaupun khawatir dia dengan mendahulukan yang qadha daripada yang hadir, luput jamaah, tetap wajib tetap sunat mendahulukan yang qadha dulu. Alal mu'tamadi, berdasarkan pendapat yang mu'tamad. Nah, jadi kita ulangi ya, disunatkan mendahulukan salat qadha yang tinggal karena uzur. Disunatkan mendahulukan salat qadha yang tinggal karena uzur daripada salat yang hadir. Daripada salat yang hadir. Selama dengan kita melakukan salat qadha dulu
tidak dikhawatirkan solat yang hadir bisa lewat waktu. Sunat itu. Jadi kalau kita ulangi, kalau kita misalnya sekarang waktu zuhur, mau salat zuhur, tadi kita subuh enggak salat, tertinggal karena uzur, tertidur misalnya, uzur. Maka sebelum kita salat zuhur, sunat kita salat qadha subuh dulu. Sunat kita qadha salat subuh dulu. Selama tidak dikhawatirkan dengan kita qadha dulu luput sehingga salat hadir lewat waktu. Jadi sunat yang salat qadha dulu. Walaupun dengan kita melakukan qadha dulu sehingga kita tertinggal jamaah salat yang hadir. Mau salat zuhur, ya, masuk masjid mau salat zuhur. Begitu sampai ke masjid orang sedang salat zuhur berjamaah. Sedangkan kita sedangkan kita ada salat subuh tadi belum salat, tinggal karena uzur. Maka kita sunat salat subuh dulu, walaupun yang kita salat subuh tinggal berjamaah dengan orang yang dalam masjid yang sedang jamaah zuhur. Sunat qadha dulu. Nah, kemudian itu berdasarkan pendapat yang muktamad. Wa idza fata bila udhrin fayajibu taqdimuhu 'alaiha. Adapun apabila solat yang tertinggal itu karena tanpa uzur, maka wajib mendahulukan yang qadha dulu daripada solat waktu. Jadi kita ini salat zuhur. Tadi kita tinggal salat subuh. Masuk waktu zuhur ini sekarang. Tadi kita tinggal salat subuh. Sengaja tinggalnya, tidak ada uzur. Maka sebelum kita masuk salat zuhur, walaupun sudah masuk waktu zuhur, wajib kita salat subuh yang tertinggal tadi dengan tanpa uzur. Amma idza khafa fautal hadirah bi ay yaqa'a ba'daha wa in qalla kharijal waqti fayalzamuhul bad'u biha. Adapun jika khawatir ia tertinggal salat hadir, ya, dengan bahwa jatuhlah sebagian salat waktu salat yang hadir, salat sebagian waktunya dalam sebagian salat dalam waktu dan sebagian yang di luar waktu, maka wajib mendahulukan yang hadir dulu, yang salat yang sedang wajib sekarang. Nah, jadi tadi kita katakan bahwa kalau orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka tanpa uzur, maka ketika dia salat hadir, salat yang sedang masuk waktu, wajib dia salat mengqadha yang salat tertinggal dengan tanpa uzur dulu. Wajib. Yang kalau tinggal tanpa uzur. Misalnya tadi ini zuhur, sudah masuk waktu zuhur, kita mau salat zuhur. Tadi subuh tinggal dengan sengaja. Maka wajib mendahulukan qadha subuh tadi sebelum salat hadir, salat zuhur yang sekarang. Adapun apabila kita melakukan qadha dulu yang tinggal karena tanpa uzur, bisa menyebabkan salat zuhur yang sedang wajib sekarang ini sebagiannya dalam waktu, sebagiannya keluar waktu, kaba'aki, maka tetap wajib, maka yang wajib lebih didahulukan adalah salat yang hadir. Nah, kemudian wajibu taqdimu ma fata bi ghairi udhrin ala ma fata bi udhrin, dan wajib mendahulukan salat yang tertinggal karena tanpa uzur di atas salat yang tertinggal karena ada uzur. Jadi kita mau qadha nih. Mau qadha. Ada dua salat yang kita tinggalkan. Yang satu kita tinggalkan karena ada uzur syar'i. Yang kedua kita tinggalkan tanpa uzur syar'i. Maka yang mana dulu kita qadha? Wajib mendahulukan yang salat kita tinggalkan, wajib mendahulukan mengqadha salat yang kita tinggalkan karena tanpa uzur daripada salat yang kita tinggalkan karena ada uzur. Wa in faqadat tertibu, walaupun dengan kita mendahulukan mengqadha salat yang tinggal karena tanpa uzur daripada salat yang tertinggal karena ada uzur, hilang tertib. Misalnya kita tinggal subuh dan zuhur. Subuh dan zuhur. Tadi kan kita sebutkan di awal sunat tertib dalam mengqadha. Subuh dulu baru zuhur. Tapi apabila subuh dan zuhur ini, yang subuh kita tinggalnya ada uzur.
Tertinggal subuh karena ada uzur. Ya. Apa namanya? Tertinggal subuh karena ada uzur. Tertinggal zuhur tidak ada uzur, sengaja tanpa uzur. Maka hukum sunat tertib tadi tidak berlaku lagi. Wajib salat zuhur dulu, qadha zuhur dulu daripada qadha subuh. Kenapa? Karena subuh tertinggal karena tanpa uzur, sedangkan subuh tertinggal karena ada uzur. Maka wajib yang zuhur dulu meskipun tidak tertib lagi. Kenapa demikian? Karena bersegera mengqadha yang tertinggal tanpa uzur itu wajib, sedangkan tertib sunat. Maka didahulukan yang wajib bersegera daripada sunat tertib. Ya. Wa yundabu ta'khirur rawatibi anil fawaiti bi'udrin, dan disunatkan mentakhirkan rawatib ya anil fawaid bi'udrin, wa yajibu ta'khiruha anil fawaid bighairi udrin. Wa yundabu ta'khirur rawatib anil fawaid, dan disunatkan mentakhirkan rawatib salat-salat sunat daripada salat-salat yang tertinggal karena ada uzur. Jadi selesaikan qadha dulu, walaupun ada uzur kita meninggalkannya, selesaikan qadha dulu baru salat-salat sunat. Adapun kalau wajibu ta'khiruha 'anil fawaid, dan wajib mentakhirkan salat sunat. Artinya wajib qadha dulu kalau salat tersebut ditinggalkan karena tanpa uzur. Jadi kalau salat tertinggal tanpa uzur, kalau salat tertinggal karena ada uzur, itu sunat mendahulukan wajib dulu, baru salat-salat sunat. Sunat mendahulukan mengqadha yang tinggal karena uzur dulu, baru salat-salat sunat. Tapi kalau tertinggal salat karena tanpa uzur, wajib mengqadha dulu, kemudian baru melakukan salat sunat. Nah, inilah pembahasan tentang mengqadha salat dan tata caranya. Jadi hukum mengqadha salat, baik yang tinggal karena uzur maupun tinggal karena tanpa uzur, mengqadhanya adalah wajib berdasarkan 4 mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. 4 mazhab semua sepakat. Salat yang tinggal baik karena sengaja atau tidak sengaja wajib diqadha. Itu 4 mazhab sepakat seperti itu. Apa dalilnya? Berdasarkan hadis-hadis atau memang berdasarkan praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa hadis sahih bahwa Rasulullah pernah salat lewat waktu. Di antaranya hadis yang menceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat, ya, ramai tengah malam, tengah malam menjelang mau dekat subuh, pulang dari suatu tempat ramai-ramai, kemudian sampai ke masjid, ya, sampai ke masjid, sebagian sahabat ngantuk sekali, pengen tidur. Maka Rasul tidak mengizinkannya karena dikhawatirkan kalau tidur telat subuh, pasti lewat subuh karena sudah mendekat subuh. Kata Bilal bin Rabah ketika itu, wahai Rasulullah, tidurlah kalian semua, biar aku yang jaga. Nanti kalau begitu lelah sebentar, aku yang jaga. Jadi begitu masuk waktu subuh akan aku bangunkan. Karena Bilal mau menjamin membangunkan, maka Rasulullah mengizinkan tidur semuanya, termasuk Rasulullah tidur. Karena Bilal sudah menjamin tadi akan membangunkan. Maka apa yang terjadi? Setelah semua tertidur, Bilal tidak tidur. Dia berdiri menjaga, janjinya menjaga, membangunkan. Maka dia bersandar di onta. Ternyata apa yang terjadi? Qadarullah, Bilal bin Rabah pun tertidur sambil berdiri bersandar di onta. Baru semua terjaga setelah matahari terbit. Begitu Rasulullah terbangun, Rasulullah panggil Bilal, "Ya Bilal, mana janjimu? Engkau bangunkan kami waktu subuh, tapi malah engkau juga tertidur sehingga kita lewat sudah terbit matahari." Jawab Bilal bin Rabah kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa mau dikata?
aku ditidurkan oleh zat yang juga menidurkan anda dan kalian semua. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan Bilal untuk azan dan melaksanakan salat subuh secara berjamaah walaupun matahari sudah terbit, sudah lewat waktu subuh. Nah, ini menunjukkan salat yang tinggal tetap harus dilaksanakan. Nah, sebagaimana juga dalam perang Khaybar, Rasulullah juga melakukan salat asar pada waktu maghrib. Begitu masuk waktu maghrib, Rasulullah baru melakukan salat asar. Asar dulu, kemudian baru maghrib. Nah, dan beberapa dalil ini menunjukkan bahwa Rasulullah tertinggal salat dan kemudian menggantinya. Nah, kalau tertinggal tanpa sengaja saja, seperti Rasulullah ini, contoh-contoh tadi, kalau tinggal tanpa sengaja saja, Rasulullah menggantikannya, apalagi yang tinggal karena sengaja. Jadi para ulama 4 mazhab ini mengkiaskan, kalau yang tinggal tanpa sengaja harus diganti, apalagi yang tinggal dengan sengaja lebih-lebih wajib harus diganti. Nah, itu dalil, itu istidlalnya. Ada orang mengatakan seperti ini, ada orang hari ini mengatakan tidak ada qadha yang tinggal karena sengaja. Jadi kalau dia meninggalkan karena sengaja, ya istighfar aja, zikir aja, minta ampun kepada Allah. Yang harus qadha, yang harus melakukan, yang tinggal karena tidak sengaja. Alasan mereka yang ada qadha itu, yang ada salat meskipun sudah di luar waktu itu untuk yang tinggal karena sengaja. Karena tidak sengaja seperti Rasulullah dan beberapa sahabat. Sedangkan yang qadha tanpa sengaja itu tidak ada pada masa Rasulullah, tidak ada para sahabat. Ini tentu tidak mungkin. Tidak mungkin para sahabat tinggal karena sengaja salat kemudian mengqadha. Tidak mungkin kita tunggu itu ada dari sahabat dan dari, tentu apalagi dari Rasulullah. Tidak mungkin itu. Ya, maka oleh karena itu melihat Rasulullah dan para sahabat yang tinggal karena sengaja saja mengqadha, maka apalagi yang tinggal karena Rasulullah dan para sahabat tinggal tidak sengaja aja mengqadha, melakukannya walaupun sudah di luar waktu, apalagi yang tinggal karena sengaja, seperti kebanyakan orang hari ini misalnya suka tinggal salat dengan sengaja. Nah, maka oleh karena itu hukum qadha salat itu wajib berdasarkan dalil Al-Quran, daripada hadis, daripada sunnah, dan berdasarkan pendapat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Baik, insyaAllah untuk pagi ini kita padai sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.